Resesi ekonomi akhirnya sampai juga di Indonesia, tepatnya pada kuartal ketiga tahun ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Resesi adalah dampak dari terguncangnya perputaran ekonomi karena pandemi COVID-19. Ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Beberapa negara telah lebih dulu dihantam resesi. Menghindar dari pertumbuhan ekonomi yang negatif rasanya sulit di tengah situasi pandemi. Pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif, minus 5,32% secara tahunan. Kemudian, pada kuartal 3 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga negatif, yakni diproyeksikan minus 2,9% hingga minus 1,0%. Resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara, para ahli menyebut resesi sebagai negatifnya produk domestik bruto atau PDB yang diakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Lalu, apa tips bagi masyarakat untuk menghadapi resesi? Dalam situasi resesi ekonomi, masyarakat disarankan untuk memiliki dana darurat. Dana darurat ini sifatnya adalah penyisihan dari pendapatan sampai 30% minimum, dan dana darurat ini dipakai jika terjadi penurunan pendapatan secara signifikan atau mendadak, di PHK, kemudian dirumahkan tanpa dibayar, sehingga masih memiliki simpanan untuk bertahan hidup. Belanja secara rasional artinya belanja yang sifatnya kebutuhan sekunder, tersier, kemudian belanja yang berkaitan dengan gaya hidup, ini sebaiknya dikurangi atau ditunda dulu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan pokok, makanan, dan kesehatan. Yang berikutnya, masyarakat diminta untuk membantu sesama, bersolidaritas dengan membeli produk-produk UMKM atau produk-produk yang dijual oleh teman atau kerabat dekat. Ini bisa memulihkan ekonomi secara lebih cepat jika solidaritas dilakukan secara masif. Meski Indonesia sudah berada pada resesi ekonomi, tapi masyarakat diminta untuk tidak khawatir secara berlebihan. Krisis yang terjadi di 2020 diperkirakan tidak akan separah tahun 1998. Ya, kalau 98 itu sebenarnya krisis ya, karena ada satu atau beberapa pemicu yang secara fundamental itu berubah signifikan. Misalnya nilai tukar mata uang waktu itu, lalu inflasi gitu ya. Nah, kalau saat ini kan relatif indikator ekonominya stabil sebenarnya. Inflasi bahkan turun, nilai tukar juga stabil, dan lain-lain. Karena faktornya bukan dari internal sistem ekonomi, ini eksternal. Jadi faktornya kan karena COVID itu. Jadi, khawatir berlebihan sama sekali tak perlu. Tapi, ada baiknya jika kita menyiapkan langkah-langkah tepat di momen ini, seperti dana darurat dan berbelanja secara rasional. Saya Windy Wicaksono, Liputan6.com.